Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama amarta bi salati alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaih wa salli ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun amma ba'd fa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtighani mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para asatidz sekalian, Ustaz Nu'man, segenap jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek yang saya cintai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, memudahkan semua hajat kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, ahlul baitnya, seluruh sahabatnya, para ulama dan aulianya. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan mereka semua. Amin Allahumma amin. Kita akan membahas secara ringkas hal-hal yang primer, hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan mental. Jangan jadi 4 orang sebelum masuk Ramadan. 1. Aqul walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Ini enggak akan diampuni nih di bulan Ramadan ini. Maka pastinya penyakit ini pastikan enggak ada. 2. Mudminu khamrin, insyaallah di sini enggak ada. Tapi di luar sana mungkin ada sebagian yang masih ada begitu. Orang yang kecanduan khamr, bukanya pakai whisky, sahurnya pakai brandy. Gitulah kira-kira ya. Nah, itu enggak benar tuh kayak gitu ya, itu enggak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga qati'ur rahim, orang yang suka mutus tali silaturahim. Silaturahim yang dimaksud di sini orang yang masih punya pertalian darah sama kita. Kakak kepada adiknya, begitu pula sebaliknya, orang tua kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, kakek dan nenek, paman dan bibi, sepupu keponakan. Pastikan clean. Kita tidak ada kebencian sama mereka. Dan kalau kita punya salah, kita minta maaf sama mereka. Ini harus kita pastikan terjadi. Silaturahim ini tetap terjaga sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, musyahin, orang yang punya perasaan dendam, iri, dengki, hasad kepada orang beriman. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori 4 ini. Ini sebelum masuk kita bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan selanjutnya secara mental juga kita harus memiliki ilmu ya. Karena kalau kita nggak punya ilmu tentang bulan suci Ramadan, ya seperti kita mau sholat tapi nggak ngerti apa yang mau kita lakukan di dalam sholat. Pertama, Ramadan itu mulia karena Allah mewajibkan kita berpuasa di dalamnya. Ikhtisasuhu bifardiyatis siyami fih. Karena Allah mewajibkan kita puasa di dalamnya, maka waktu tersebut menjadi mulia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dzakara minha shaumi Ramadan. Jadi yang pertama, Allah wajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam dibangun di atas atau dari 5 perkara, dan disebutkan di antaranya adalah puasa Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam Al-Mu'jam karangan Al-Imam At-Tabarani, Sayyidu syuhuri Ramadan,
bahwa tuan dari semua bulan itu Ramadan. Jadi sholat terbaik dalam waktu 1 tahun di bulan Ramadan, sedekah terbaik di bulan Ramadan, silaturahim terbaik di bulan Ramadan, zikir terbaik di bulan Ramadan, karena tuan dari semua waktu itu adalah bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena nuzulul Qur'ani fih, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Naam. Di bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang dijamin tidak akan pernah diselewengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang maknanya diturunkan kepada kita semua adalah diturunkan di bulan ini. Bahkan di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa di malam pertama bulan Ramadan turun Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Di malam ke-6 turun Taurat Nabi Musa alaihissalam. Di malam ke-13 turun Injil Nabi Isa. Adapun Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebab kita harus memuliakan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, karena ada malam Lailatul Qadar di dalamnya pastinya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kurang lebih 2,5 miliar detik ya. Jadi satu kebaikan yang kita buat di malam Lailatul Qadar itu ya mungkin secara kalkulatif pasti lebih ya, karena Allah Maha Kaya. Tapi ini untuk penyemangat saja. Kalau mau kita kali lipatkan 1 gelas air putih yang kita berikan untuk buka orang puasa, sehingga dia berbuka dengan air putih yang kita berikan, ya otomatis kita mendapatkan pahala kurang lebih 2,5 miliar kali lebih. Bisa 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Wallahu a'lam, Allah mau kasih berapa, kita memberikan daripada segelas air minum kepada orang yang puasa. Otomatis puasa kita dikalikan bilangan tersebut. Maka kalau nggak ada preparasi, saya udah nukerin uang. Saya pribadi sudah nukerkan uang untuk bulan Ramadan. Gak mesti banyak, 2000 perak. 2000 perak sehari itu cukup. Kalau memang kita mampunya segitu. Tapi orang bersiap itu dari sekarang. Dan masalah nukerin duit ini jangan nuker yang di samping-samping jalan. Kalau sistemnya kita nggak paham. Kalau misalkan kita kasih 100.000, terus kita minta 5 ribuan kembalian dengan bayaran kita 10.000, kita bayar 110.000, 10.000-nya riba dosa kita. Jadi caranya adalah kita tuker di bank. Tapi nanti udah nggak ada lagi tuh biasanya, udah habis. Maka dari sekarang kalau bisa. Caranya gimana? Untuk dapat Lailatul Qadar, ya setiap ba'da maghrib atau ketika lagi tarawih kita masukin 2000 perak itu. Itu minimum yang bisa kita lakukan dari sedekah ya, karena pahalanya ini sangat banyak dan menjadi bukti kalau kita ini punya iman. Wassadaqatu burhanun, kata Nabi SAW. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini butuh persiapan karena memang tidak dikasih tahu sama Allah kapan. Memang ada hadis-hadis yang sahih ya, ada yang mengaitkan kepada malam 17 karena diturunkan Al-Quran. Tadi saya tidak bahas tanggal berapa karena khilaf di kalangan para ulama kapan nuzulul Quran itu. Malam-malam ganjil di akhir 10 akhir, kalau nggak bisa juga malam 27. Yang paling selamat ya dilakukan dari awal gitu, karena kalau dari awal kita udah nggak terbiasa, nanti di akhir-akhir juga kita akan kelewatan gitu. Tapi kalau dari awal kita terbiasa, kalau kita mati di tengah jalan tanggal 15 meninggal gitu, karena kita punya niat ngincer malam Lailatul Qadar dan dibuktikan niat kita itu dari malam pertama kita benar ngejalaninya, kita niat bahkan dari sekarang. Bahkan kalau misalkan kita mati sekarang karena kita niat mendapatkan malam Lailatul Qadar, dari sekarang kita udah ngincer dia gitu ya, udah prepare, ya insya Allah kita dapat juga. Jadi nggak bisa kita sepelekan. Dan malam itu adalah malam di mana amal kebaikan kita itu diangkat, catatan-catatan itu dituliskan. Artinya kalau kita malam Lailatul Qadarnya baik, insya Allah kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Jadi jangan sampai kita sia-siakan malam itu. Caranya sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Karena orang yang sholat isya dengan sholat subuh berjamaah itu seperti bangun seluruh malam. Jaga lisan, jaga pikiran, jaga dari hal-hal yang nggak bermanfaat. Pastikan kita ngelakuin hal yang bermanfaat karena ini kaitannya sama tabungan kita di akhirat kelak. Ya. Baik. Kemudian
ketika masuk bulan Ramadan, sebab keempat, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat fi syayatin. Kalau kita masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, orang bikin kebaikan itu gampang. Seperti ini pintu dibuka, yang ini ditutup. Itu pintu dibuka, orang tinggal melangkah masuk aja. Tapi kalau pintunya ditutup, mau digedor-gedor juga susah. Pintu dibuka itu melambangkan perumpamaan bahwa kebaikan itu betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, maksudnya orang mau masuk neraka aja dipersulit sama Allah. Dengan apa? Dengan taubatnya dia. Dan setan dibelenggu. Nah, kalau ada orang bertanya kenapa setan dibelenggu dan masih banyak orang-orang yang bermaksiat, masih banyak orang yang lihat setan? Jawabannya 3. 1, yang dibelenggu cuma separuh. 2, ada murid setan namanya hawa nafsu. Jadi 11 bulan dia belajar, bulan terakhir, masuk bulan Sya'ban terakhir, dia pamit setan, kemudian hawa nafsunya dia bekerja, ya. Jadi kalau kita mau lihat kualitas nafsu kita, lihat di bulan suci Ramadan. Itu kita sudah nggak bisa nyalahin setan lagi. Yang ketiga, ada setan dari kalangan manusia. Ini lebih parah lagi, ya, dari setan dari kalangan jin. Kemudian yang kelima, amalan-amalan sunnah itu ditingkatkan derajatnya seperti amalan wajib pahalanya. Dalilnya mana? Umroh di bulan suci Ramadan akan diberikan pahala haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikiaskan kepada amalan-amalan yang lain. Kalau yang sunnah aja begitu, gimana yang wajibnya kan? Nah, sekarang 5 keutamaan ibadah puasa. Ini kan kita bicara tentang waktunya. Ramadan ini waktu yang sangat istimewa, sebabnya sudah kita bahas. Sekarang kita mau bahas masalah kenapa kita ini berpuasa. Yang pertama, lisaim farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang kalau puasa dapat 2 kebahagiaan. Pada saat dia berbuka puasa bahagia, pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dia juga bahagia. Enggak ada orang buka puasa marah tuh, enggak ada. Orang lagi marah kalau buka puasa, senang enggak? Senang. Apalagi kalau ketemu sama Allah, lebih senang lagi. Enggak tahu mau dikasih apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, man shoma yawan fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Orang kalau dia puasa 1 hari aja di jalan Allah, maka Allah jauhkan dia dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ini lama banget gitu ya, 70 tahun perjalanan. Ibaratnya kakek atau nenek, dia punya anak 11 tuh. Kemudian anak paling bungsunya dia punya anak, dia punya cucu tuh dari anak yang ke-11. Nah, cucu terakhir lagi. Jaraknya jauh banget itu. 70 tahun ya perjalanan tuh. Ini kalau 1 hari, dan ini tidak ada kaitannya sama Ramadan, hadirin. Ya, cukup puasa aja. Gimana kalau kita add on? Tambahkan keutamaan puasa ditambah keutamaan Ramadan. Makanya kita nggak bisa memikirkan apa yang Allah SWT mau berikan kepada orang-orang yang berhasil menjalankan Ramadan ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, di dalam surga, ini catatan nih, di dalam surga. Jadi orang-orang udah masuk surga gitu kan, kayak antum masuk ke Dufan. Tapi di Dufan, di dalam Dufan itu ada wahana lain gitu. Yang kalau masuk antum harus beli tiket lagi. Nah, di dalam surga itu ada pintu. Orang semua udah masuk surga. Nah, di surganya itu ada pintu. Ada tiketnya tuh, stempelnya. Orang yang rajin puasa. Orang yang rajin puasa. Kalau orang yang rajin puasa itu sudah masuk paling terakhir, tutup. Fala yadkhulu minhu ahad. Kata Nabi, enggak ada yang bisa masuk lagi. Ini keutamaan orang puasa. Kemudian yang keempat, wala khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misik. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa lebih dicintai Allah dari minyak misik. Bau mulut kan enggak enak. Tapi kalau lagi puasa, dianggap di sisi Allah lebih enak dari barang sunnah, yaitu minyak wangi. Minyak wangi bukan sekedar minyak wangi, misik, minyak wangi kesukaan Rasulullah. Jadi komparasinya jauh. Minyak wangi Rasulullah, Rasul dicintai, yang dicintai Rasulullah dicintai. Tapi dibandingkan bau mulut yang sangat dibenci, sampai kita sholat dilarang bau mulut, baca Quran dilarang bau mulut. Tapi kalau berasal dari bau mulut orang puasa, maka lebih mulia di sisi Allah, bukan karena bau mulutnya, tapi karena puasanya. Dan di sisi Allah, bukan di sisi teman kantor. Awas, namanya bau mulut tetap bisa nyakitin orang. Makanya Imam Nawawi itu yakhtar adama karohiyah mutlaqan. Jadi kata Imam Nawawi, nggak makruh
mutlak nggak makruh. Sampai asar, sampai mau maghrib orang pakai siwak nggak makruh. Gitu. Ya, kata Imam Nawawi. Karena mungkin beliau mempertimbangkan bahwa jangan sampai bau tuh mulut orang tuh. Cuma yang memakruhkan para ulama khawatir kita ini yafutunal ajr. Kita ini akhirnya nggak dapat pahala yang tadi dijanjiin sama Nabi. Bau mulut Anda saja itu lebih istimewa di sisi Allah, makanya dimakruhkan. Jadi dua sisi mata uang ini kita harus memahami bahwa ada yang memakruhkan ba'da zawal, ada yang tidak memakruhkan secara mutlak. Ya, yang memakruhkan itu basicnya adalah ingin kita ini dapat pahalanya besar. Yang tidak memakruhkan mempertimbangkan bahwa ada orang-orang yang bisa kesakitan hidungnya gara-gara mulut kita bau. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, kenapa kita itu puasa? Karena Nabi mengatakan amalan anak Adam antara 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah SWT berfirman, illa as-saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Nabi, anak Adam tuh kalau beramal 10 sampai 700 kali lipat, langsung dipotong sama Allah, kecuali puasa. Nah, langsung berubah nih jadi hadis qudsi dari hadis Nabawi. Oke, kecuali puasa. Puasa untuk saya dan saya akan balas. Begini deh. Sekarang kita di bawah sini, kita nggak pernah ketemu direktur utama BP Jam Sostek dan gaji kita nggak langsung dibayarin sama dia gitu kan. Gaji kita yang ngurus mungkin administrasi juga diarahkan sama bendahara gitu kan. Bendahara kemudian nanti laporan ke atas sampai kepada pimpinan gitu kan. Tapi gimana nih kalau pimpinan langsung bayar gaji kita? Ya, pimpinan langsung yang akan bayar, dan itu disembunyikan dari teman-teman kantor Anda yang lain. Ini perumpamaan permisalan aja gitu. Nah, ini bukan pimpinan BPJS, ini pimpinannya alam semesta semua yang punya. Bilang, nanti saya yang gaji kamu. Gimana itu? Allah bilang begitu. Nanti saya yang balas, kamu capek, lapar apa segala, saya yang balas kamu. Kamu nggak usah mikirin, yang penting kamu mikirin saya. Puasa, ngikuti aja, pakemnya ikutin, jalanin, nanti saya yang bayar. Coba bayangin tuh, Allah bilang begitu ya. Nah, sekarang hikmah atau tujuan kita berpuasa ya. Satu, supaya jadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini siapa Pak? Orang yang mentalnya sehat. Kalau kita lihat keadaan orang bertakwa dalam Al-Quran, tuh mereka nggak punya mental illness. Jadi bahasa psikologisnya gini nih. Kalau kamu penyakit mentalnya itu banyak, mau sembuh puasa. Tapi puasalah karena Allah, bukan karena diet. Kalau saya sama Ustadz Mu'man ini kan diet. Ya kan? Jadi beda ya. Jadi kalau kita baca Quran, coba lihat. Ciri orang bertakwa apa sih? Yang pertama, alladzina yunfiquna fi sarra. Dia tuh senang berbagi. Kalau lagi senang berbagi. Gak ada mental illness lah, gak penyakitan itu mentalnya. Orang yang dikit-dikit suka ngasih orang lain, itu orang yang sehat mentalnya. Orang yang sedikit-sedikit menyembunyikan kenikmatannya dari orang lain, itu orang yang gak sehat mentalnya. Penyakitan itu orang. SOS, senang orang susah, susah orang senang. Mental illness itu. Jadi secara kalau Anda pengen hidup yang enak, otomatis mental Anda harus baik. Anda pengen mental baik, puasa. Lagi susah masih bisa nyenengin orang. Fid-dharra. Ini kalau mentalnya nggak sehat nggak mampu. Pernah nggak punya teman kerjanya mukanya jelek mulu, ngelihatnya aja kita udah males gitu. Kenapa lu? Apa-apa? Emang kenapa? Ah, jawab. Mental illness, sakit mental. Suruh puasa. Suruh puasa biar sembuh. Ya. Kalau enggak, paling enggak kan kalau dia mukanya capek kan, dia nggak bakal bisa begitu. Kan lemas kan, kesian kita lihat ya kan, berubah kan langsung jadi kasihan gitu kan. Biar nggak sakit mentalnya itu. Suruh puasa gitu. Wal kadhiminal ghaidh. Suka nahan marah. Dipancing emosinya nggak gampang marah. Loh, orang yang nggak gampang marah ini kan orang yang pikirannya stabil. Benar nggak? Iya. Jadi agama kita ini punya tujuan-tujuan yang holistik lah di dalam penerapan syariatnya. Cuma kadang-kadang kita aja nggak paham gitu. Saya juga baru paham belakangan ini aja. Bukannya saya baca buku nih gini, enggak. Saya pikir iya, saya bilang orang kalau begini mentalnya sehat gitu.
Kemudian wal afina 'anin nas, gampang maafin manusia. Mentalnya kan sehat. Kalau orang susah maafin manusia berarti sakit mental. Terus kemudian orang bertakwa ini enak, kenapa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Digampangin dikasih jalan keluar. Dikasih rejeki dari tempat yang dia nggak sangka. Dia belok kanan cari rejeki, dari kiri rejeki nyamperin dia. Gimana tuh? Dia nyarinya ke sebelah kanan, di sebelah kanan dapat, tapi dari kiri nyamperin juga. Sehat nggak mental dia? Sehat. Kalau kita pengen happy ngejalanin hidup, puasa. Gitu aja. Clear itu sudah. Tapi harus ngerti tujuannya. Yang kedua, biar kita jadi orang yang bersyukur. Nah, syukur. Ini kalau sekarang saya goyang, nggak ngaruh. Jam 5 lagi puasa, iman Anda goyang segini nih. Nah, coba lihat nih. Jangan jam 5 lah. Jam-jam rawan tuh kan setengah 4, jam 3 tuh. Udah mulai berpikir kan kita. Mau bukanya apa nih kan? Gitu kan. Ngelihat air kayak gini gitu kan. Udah bergoyang kita. Sekarang nih nggak ada yang mau nih. Songong banget nih sekarang muka-mukanya nih. Air putih doang gue juga bisa gitu kan. Puasa-puasa itu. Istri sekarang mungkin di mata kita ya istri gitu. Tapi kalau bulan puasa 700% meningkat itu kecantikannya itu. Makanya istri itu suruh pakai karungannya udah di rumah itu. Ya, iya, jangan pakai yang rapi-rapi. Pakai mukena tuh rapi. Kadang-kadang pakai mukena itu nambah juga setannya itu. Ya, istri itu suruh kasih brewok kalau lu kasih gimbal rambutnya itu. Bahaya soalnya istri itu. Ya, bulan puasa. Kasih tahu juga istri jangan ganggu-ganggu. Kadang istri ini gatal juga rupanya. Mohon maaf ini. Jangan ganggu, mau apain? Makanya Nabi itu apa? Syadda mizarahu. Kalau sudah masuk 10 terakhir, diikat. Kenapa? Tidak mendatangi istrinya. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk litahalli bil ikhlas, kita menjadi orang yang ikhlas. Sebab kita semua nahan lapar, nahan haus. Masalah hakikatnya kan yang tahu hanya Allah. Nggak ada yang tahu tuh kita bagaimana tuh keadaan puasa kita. Kita dilatih untuk caper sama Allah aja. Kemudian yang keempat, supaya dosa kita angus. Karena kita itu kalau dosa banyak dicuci di neraka nggak sanggup, dicucinya dengan api lapar dan haus. Setiap lapar dan haus pada saat puasa, dosa kita dihapus. Makanya kata Nabi, as-shalawatul khams wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Namanya salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Selama kita bisa menjauhkan dosa besar. Yang kelima, ngontrol setan sama hawa nafsu. Karena mereka setan ini larinya melalui pembuluh darah. Jadi kita persempit. Nah sekarang rukun puasa. Jangan rukun dulu deh. Syarat wajib 4. Islam, baligh, akil, mampu. Islam berarti nggak wajib bagi orang muslim. Akil, berakal, nggak wajib bagi orang gila. Maka kalau ada teman Anda Islam, KTP-nya Islam, nggak puasa, berarti dia orang gila. Udah selesai. Oke. Kalau dia udah berakal, berarti dia balik 15 tahun, keluar sperma, keluar darah haid. Ya kan? Kalau 15 tahun nggak keluar sperma darah haid, berarti sudah balik. Dia harus puasa. Ya. Kemudian yang keempat, mampu. Mampu ini 1, bukan musafir. 2, tidak haid, tidak nifas. Kemudian tidak sakit. Sakit dibagi 2. Al-maradhu alladhi yurja shifa'uhu wal maradhu alladhi la yurja shifa'uhu. Sakit yang bisa sembuh sama sakit yang nggak bisa sembuh, ya. Nanti kita bahas tuh. Nah, makanya kalau jualan di siang hari bulan Ramadan, jualan makanan haram jualan makanan di siang hari bulan Ramadan itu. Itu keputusan para ulama Syafi'iyah. Kalau dia makan di jualan bakso di tengah bulan Ramadan, yang makan itu puasa, itu dia nggak halal nafkahnya. Yang dia kasih ke istri nggak halal. Tapi kalau dia mau memastikan saatnya dia jualan, ya dia tulis aja. Misalkan dia dagang bakso, dia taruh apa kan? Tulisan, boleh beli 1 non muslim. 2 orang haid. Yang beli laki-laki. Situ haid Pak, kan gitu kan. Ya, anak kecil belum balik, jakunnya udah 2 begini, ngomong anak kecil, ya kan?
Musafir, wajar. Kenapa? Karena ada aja orang di tengah hari kan lagi sakit, lagi apa, butuh makanan, ya it's okay gitu. Jangan datang ke warteg-warteg yang biasanya kakinya kelihatan, kepalanya kagak kelihatan itu tuh. Ya, haram ya. Buat apa sih kayak gitu? Nih di belakang Ben Hill nih ada restoran namanya Surya. Dia restoran Padang, tapi 30 hari tutup. 30 hari takjil, buka puasa, sahur semuanya dikasih. THR pasti dikasih. Pegawainya banyak. Berarti kan secara manajemen bisnis dia sukses. Dia bisa mempersiapkan THR bahkan setelah 30 hari tidak beroperasi. Halo, ngerti nggak nih? Iya, 30 hari nggak kerja. Ngasih takjil sama buka puasa 500 orang. Berarti 1000 sehari. Berarti sebulan 30.000 porsi dia kasih, oke? Itu pakai hitungan atau enggak? Ya pakai kalkulasi dong. Selama 1 tahun kan nanti dilihat HPP sekian, ini sekian. Wah, bicara bisnis gue nih. Ya kan? Iya, begitu. Diatur sama dia. Atau dia menang tender. Menang tender apa? Pengadaan buka puasa misalkan di BUMN apa? Ya bisa aja. Ya kan? Berarti manajemennya bagus kan? Ya tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Udah jualannya dikit, dapat masukin dosa. Kan begitu kan? Udah duitnya dikit, nggak kaya, bikin dosa. Sudah cocok lah menderita aja kau. Iya. Nah, sekarang pekerjaan apa nih yang boleh kita batalin puasa? Nah, kalau kita lihat gambaran kasusnya itu, panen sesuatu yang nggak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Tomat. Kalau misalkan panen di bulan Syawal busuk. Nah, boleh batalin, tapi ada syaratnya. Bikin masjid. Boleh batalin, ada syaratnya. 1, sahur. Harus sahur dulu lah. Kalau nggak sahur berarti dia niat batalin puasa tuh, sengaja tuh. Harus sahur. Kemudian yang kedua, harus niat puasa. Harus jalanin puasa. Kalau udah nggak kuat, baru batal. Itu nggak dosa. Tapi kadang-kadang kita pulang subuhan, dia makan bakwan ambil ngepul. Beb, pulang beb. Bisa tukang pesantren gua. Bagaimana sih? Ya, jadi ada syaratnya gitu loh. Kalau kita mau ngebatalin, tukang beca, boleh lu ngebeca, nggak ada yang nyalahin. Tukang apa, Pak? Yang ojek online, boleh lu ojek online silakan. Tapi lu sahur, lu niat puasa. Kalau lu udah puyeng, kira-kira takut jatuh, kepalanya pusing. Nah, tapi pertanyaan begini, gimana caranya dia mengganti puasanya kalau begitu? Emang setahun sebulan kagak kerja dia bagaimana? Mau nggak mau kan dia harus ngelatih fisiknya dia. Berarti mentalnya harus dikuatkan, buka puasanya, nutrisinya harus dipersiapkan dengan baik. Sebenarnya kan semuanya manajemen kita masing-masing lah, diri kita itu. Nah, sekarang syarat sah. Puasa itu sah kalau 1, muslim, 2, berakal. Berakal itu mumayyiz. Mumayyiz itu bocah kecil yang belum balik, yang bisa bedain mana yang lebih berharga, uang 100.000 dibandingkan boneka harga 5.000 misalkan, 10.000. Dia kalau ditanya nih, boleh nggak kita nyoret-nyoret masjid? Dia bilang nggak boleh. Kenapa? Haram. Mumayyiz dia. Bukan jawaban ngawang kayak bocah kecil kita. Boleh nggak nyoret masjid? Nggak boleh. Enggak. Jual beli itu juga hanya sah dilakukan oleh anak yang belum balik meskipun yang mumayyiz meskipun belum balik. Nah, kemudian rukun puasa 2, 1 niat itu syarat pertama harus dimalamkan. Ba'da maghrib bilang, ya Allah aku niat besok puasa Ramadan karena engkau. Sah. Boleh langsung 1 bulan nggak? Dalam mazhab Maliki boleh. Kali aja ada orang ba'da asar tidur, bangunnya asar selanjutnya. Nah, ya, jadi dia ya nggak tahu apakah dia minum obat mati obat apa, gua nggak tahu lah. Ya siapa tahu kan? Siapa tahu ada. Ziannya 1 bulan nggak apa-apa, taklidan ila mazhabil Maliki. Jadi taklid kepada mazhab Imam Malik. Tapi tetap harus ditafrik, dipisah-pisah, karena kata Imam Syafi'i kalau sholat kita aja niat mulu, sholatnya sama-sama subuh, tapi setiap hari kita niat ulang niat, maka begitu juga pada saat kita berpuasa. Kemudian nggak usah ribut, Ramadoni, lu ribut kagak niat puasa lu. Iya ya, udah yang penting niat aja puasa Ramadan ya. Kemudian
at-tasahhur yu'addu niyatan. Makan sahur itu dianggap niat, tapi makan sahur itu harus ba'da tisafil lail, setelah jam 12 malam lah kurang lebih. Kalau jam setengah 10 makan, itu buka puasa jilid 2. Itu bukan sahur. Ya, jadi kalau orang itu makan jam 1 malam sahur, jam 2 malam sahur. Nah, ini kesesatan orang Wahabi di sini nih. Yang rasa Wahabi mendingan keluar dari sekarang dah. Ya. Ya, kesesatan orang Wahabi itu di sini. Kenapa? Karena dia mengatakan, ustadznya ya, bilang, kalau azan dikumandangkan, masih dikumandangkan, azan subuh masih dikumandangkan, makan lanjutin aja. Misal, praktek dulu biar lu paham. Bismillah. Takbir Ustaz. Masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu paham nggak lu? Ngerti nggak? Iya, apalagi di Kuningan. Masjidnya banyak. Ajib kan? Masjid ini udah selesai, masih ada masjid yang terusin aja kayak begitu. Ini kaidah dari mana? Sementara Allah sudah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kamu boleh makan dan minum sampai, ya. Hatta itu maksudnya ila, sampai. Gini. Kamu antarin saya ya sampai BPJS. Oke. Saya mau tanya sama Anda, sampai BPJS itu harus masuk ke sini atau cukup di luar? Cukup di luar. Sampai pojok. Bukan terus, gitu kan? Sampai tampak jelas bagimu antara benang putih sama benang hitam. Jadi kalau Anda tanya, kapan sholat subuh? Jawab, kalau sudah ada garis membentang secara horizontal, warna putih, garis putih di langit membentang horizontal, subuh. Kalau masih vertikal, itu fajar kadzib, bukan subuh. Jadi putih begini Pak, gitu, subuh. Ditandakannya dengan azan subuh. Makanya Rasulullah, kita dikasih waktu imsak sama para ulama, waktu menahan. Karena Rasulullah itu kalau sebelum sholat subuh 50 ayat kurang lebih jarak Rasulullah itu berhenti makan sama pergi ke masjid, 50 ayat. Bukan dilanjutin. Ini Wahabi sesat banget nih. Gue heran. Ya, akhirnya orang jadi banyak yang batal puasa tuh. Makanya faidahnya imsak di situ, supaya kita berhenti makan gorengan 10 menit. Pas lagi makan cabai azan, apa nggak mampus tuh orang? Iya, gitu. Makanya kalau misalkan azan tuh 4:30, di jam 4 lah kita tuh sudah bangun lah, paling enggak tuh kita sudah jam 4 kurang 15, jam 4 maksimal 4 lewat 15, 4 lewat 20 paling maksimal itu kita udah neguk air, itu ya. Nah, terus yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan. Yang membatalkan 8. 1. Ta'ammudu idkhali ainin min manfadhin maftuh, sengaja memasukkan ain, sesuatu yang kelihatan dari mulut, hidung, telinga, otak, yang nyambung ke kerongkongan. Kalau dari mata, pakai obat mata batal nggak? Nggak. Suntik, infus, nggak. Kenapa? Karena al-masam laisa manfadhan maftuhan. Karena masamul jildi, ini apa namanya? Pori-pori ini bukan manfaat maftuh, bukan orifis. Ya, jadi nggak batal. Ada tuh, saya dengar tuh, katanya kalau masukin korek kuping batal. Lah, ngupil apa kabar ngupil? Orang banyak banget yang ngupil. Kalau gitu sedunia pada batal semua itu puasa, orang pada ngupil. Kecuali masuknya tembus ke sini, baru batal. Orang nyobain makanan batal nggak? Nyobain makanan, nyobain di lidah doang nggak masuk, batal nggak? Nggak batal. Jadi ngambil kesimpulannya mana? Dari mana? Saya mau tahu. Tuh. Korek kuping batal tuh, kesimpulan Anda tuh dari mana gitu loh. Mau tahu, tolong ajarin saya lah dari mana gitu loh pengambilan kesimpulan itu. Karena nggak masuk, mulut nggak batal, hidung nggak batal, kok tiba-tiba telinga batal. Padahal masukin korek kuping doang gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Mutlak dalam mazhab Syafi'i, ada pengecualian dalam mazhab Maliki dengan catatan tidak merupakan sesuatu yang benda hidup. Kalau benda mati nggak batal. Kemudian yang ketiga, keluar sperma dengan sengaja. Keempat, sengaja muntah, dipukul-pukul sendiri, muntah, batal. Ya.
Kemudian kalau nggak sengaja gitu kan, misalkan ngelihat orang yang nggak mau bayar utang, ketemu di jalan tiba-tiba kita buta gitu kan, nah itu tidak batal saudara, ya. Tapi kalau saudara pencet-pencet sendiri batal, harus ganti, ya. Dua-duanya sama-sama dua-duanya sama-sama muntah, tapi yang satu ada penyebabnya sengaja, ada kesengajaan, satu nggak sengaja. Kemudian berarti asap batal, rokok batal, semua batal. 4 lagi kan, itu udah 4 kan. Keluar darah haid, darah nifas, murtad, gila, batal. Nah sekarang uzurnya 5. 1, orang yang sakit nggak bisa sembuh, bayar fidyah. 1 hari memberi 2 kali makan, wajibatain. Ya 10.000, 20.000 boleh, 25.000 boleh, tergantung lah, silakan. 2, sakit yang masih bisa sembuh, jawabannya apa? Qadha. Oke. Kalau udah lewat 1 kali tahun dia nggak bisa qadha, maka tambah 1 fidyah. Puasa qadha 1 fidyah. 2 tahun puasa fidyah 2, 1 hari. Ya. Kalau 30 hari berarti puasanya 1 kali, kemudian fidyahnya 60 kali. Kalau 2 tahun. Kalau 1 tahun 30 kali. 3, safar 73,5 km. Safarnya bukan safar haram. Mau safar, ngapain lo? Batal puasa. Musafir, mau ngapain? Korupsi. Iya, pergi ke Bandung mau korupsi. Itu nggak berhak dia batalin puasa, ya. Tapi kalau misalkan jima di tengah jalan, suami istri, batal, mereka harus gantinya apa? Ya puasa biasa, karena statusnya masih sudah safar, ya. Kecuali mukim. Itu nanti kita bahas. Yang keempat, hamil dan menyusui, itu boleh batal. Kalau dia takut sama dirinya sendiri, qadha. Kalau dia takut sama janinnya atau takut sama keduanya, dia sama janinnya, qadha dan fidyah. Beb, kalau saya takut sama janin saya aja kan cukup bayar fidyah, kenapa saya harus qadha? Yang makan ketoprak elu, yang mencet ojek online elu, yang ngemut es krim elu, kenapa bayi lu yang dibayarin doang? Lu kan juga kenyang, lu juga qadha. Iya kayak begitu. Yang kenyang dia nyalahin bayi. Aku takut bayiku, aku nggak takut dengan diriku. Ngopi. Nggak bisa begitu, ya. Ada aturannya. Yang kelima, inqadhu muhtaram, menyelamatkan sesuatu yang dimuliakan dalam syariat. Contohlah paling bawah, anjing yang muhtaram. Anjing tapi dimuliakan dalam syariat, bukan anjing ganas. Dia mau kelelep, Anda selamatin tuh anjing, dengan expense Anda batal puasa, nggak apa-apa, nggak dosa Anda, ya. Kalau nyelamatin koruptor gimana, Bib? Wah, itu kan gimana itu ini? Koruptor juga manusia, ya kan? Udah selamatin aja, ya. Pokoknya kalau dia masih muhtaram syar'an, dimuliakan secara syariat, nggak apa-apa kita batalin puasa. Contoh, ada orang ketimpah batu, kita lemes, lah, mau ngangkat batunya. Maka kita bilang, lu sabar dulu, gue makan dulu, kan gitu ya. Biar gue kuat, kalau gue udah kuat, batunya gue angkat, gitu ya. Nah, itu baru boleh. Kafarat itu laki, perempuan, suami istri, berhubungan badan tengah bulan Ramadan. 1, bebaskan budak. Budak nggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu. Kasih makan 60 orang fakir miskin. Pasti milih yang ketiga nih. Tapi jangan digampangin. Yang ketiga ini 3 juta doang. Bagi orang-orang yang punya banyak duit, kecil itu. Ya, dulu ada model begitu. Gubernur tiap hari bebasin budak aja, dia jima sama istrinya, jima sama budaknya dan lain sebagainya. Akhirnya dibebaskan budak sama ulama Malikiyah difatwakan bagi kamu nggak boleh bebaskan budak. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dan 2 bulan berturut-turut ini menurut mazhab yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, yang melakukannya adalah yang laki, yang perempuan cukup qadha 1 kali. Kalau hari ke-59 ternyata dia batal, maka hitungannya ngeriset. Waduh. Ya enggak? Jadi kalau mau begitu bukan ngajarin, safar dulu dah, cari alasan yang bagus, menyambung silaturahim, ya kan? Ayolah kita, lo bener Bang Day, ya kan? Ayolah kita nyambung silaturahim dulu lah sama keluarga kita di Pandeglang, gitu kan? Pergi ke Pandeglang, gitu kan? Sampai di tengah jalan, lumayan juga nih ada hotel enak, kita menginap, istriku kita safar. Nah itulah hilah secara fikih, nah seperti itu. Baik.
Ada yang mau ditanyakan silakan hadirin, silakan. Nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, semoga Anda semua sehat, panjang umur, berkah rezeki, puasanya lancar dan kita husnul khatimah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.